Kayaknya kalian pada antusias ya mendengarkan penderitaanku, tapi nggak apa-apa, ini sebagai pengalaman aku mau sharing sama kalian. Langsung aja, jadi waktu itu aku udah selesai au pair di Belanda, aku lanjut ke Swedia. Waktu itu aku pergi ke Swedia tanggal 3 September 2023. Sebelumnya aku udah interview sama host family aku pertama yang di Swedia. Semuanya berjalan dengan baik, mereka menjelaskan bla bla bla, emang nggak detail sih. Terus mereka ngasih tahu kalau kamar aku nantinya akan ada di attic. Attic itu lantai paling atas. Jadi rumah di Swedia itu besar-besar. Rumah mereka itu 4 lantai dan juga tanahnya luas banget. Mereka punya halaman belakang yang luas banget. Mungkin mereka bisa bangun 2 atau 3 rumah di halaman belakang mereka. Terus sebelum aku berangkat ke Swedia, HF aku yang di Belanda itu udah ngasih tahu kalau orang berkewarganegaraan tersebut itu tuh kurang baik dan mereka pelit. Jadi host family aku yang di Swedia pertama itu mereka asli orang Iran. Tapi aku orangnya nggak langsung percaya kalau aku nggak buktiin langsung gitu kan. Sampai di bandara aku dijemput sama host mamaku. Kita sampai di rumah, kita makan malam bareng. Udah gitu aku diantar ke kamar aku. Dan betapa terkejutnya aku saat aku sampai di kamarku. Memang luas, sangat luas, tapi itu adalah gudang. Jadi aku tidur di gudang. Mereka naruh semua barang-barang mereka itu di situ. Mulai dari sepatu di dalam box, baju di dalam box, semua perabot mereka itu ditaruh di situ. Aku kaget sih, cuma aku nggak bisa ngapa-ngapain karena ya gimana lagi ya. Terus kasur aku nggak punya dipan, jadi kasurnya tuh nggak ada dipannya, jadi kasurnya tuh di lantai, karpet terus kasur. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting aku bisa tidur. Aku mikir nggak apa-apa karena untuk sementara kan mereka bilang kalau kamar aku nantinya akan di basement. Jadi rumah mereka itu kan 4 lantai termasuk basement. Mereka baru pindah ke situ 2 atau 3 tahun yang lalu, aku lupa, basementnya belum jadi. Jadi nanti kamar aku di basement, untuk sementara aku tidur di attic. Tugas aku selama di rumah itu adalah, ini sebenarnya melenceng banget dari program au pair ya. Tugas aku adalah deep cleaning setiap minggu, lalu masak buat mereka setiap hari, masak makan malam, terus aku siapin sarapan, terus aku harus ganti spray, terus aku harus bersihin toilet mereka. Aku udah bilang sama mereka kalau aku gak mau bersihin toilet mereka dan aku gak mau gantiin spray mereka, karena itu bukan tanggung jawab aku cuma bertanggung jawab untuk anak-anak. Tapi mereka kayak yang secara gak langsung tuh kayak maksa gitu loh. Terus aku yang nggak bisa ngapa-ngapain, namanya orang Indonesia nggak enakan kan. Akhirnya ya udahlah. Masalah makanan mereka ternyata memang pelit. Mereka pelit banget di makanan. Jadi yang aku masak setiap hari itu adalah menu-menu yang mereka itu sudah berlangganan. Kalau di Swedia itu mereka ada Hello Fresh, di Belanda juga ada Hello Fresh kalau kalian tahu. Terus Motem, aku nggak tahu cara bacanya gimana. Jadi mereka itu berlangganan dari perusahaan tersebut. Nggak full 1 minggu, cuma Senin sampai Kamis, karena Jumatnya itu mereka cheating day. Jadi mereka beli makan di luar. Aku dibeliin sih, karena itu kan masih hari kerja aku kan. Tapi sebenarnya mereka juga harus provide aku makan. Mau libur kek, mau enggak, itu mereka harus tetap provide aku makan. Tapi selama aku tinggal di situ, weekend tuh aku nggak pernah dikasih makan, saking pelitnya. Dan lagi makanan yang mereka pesen setiap minggunya itu porsinya adalah untuk porsi 4 orang, sedangkan kita di rumah itu ber-6, anaknya 3, mereka berdua, terus aku. Tapi mereka selalu pesen porsi yang 4 orang. Aku nggak tahu, yang jelas buat aku mereka itu pelit banget. Terus udah gitu, kalau misalnya makanannya kurang ya, aku selalu ngalah. Ya aku kan yang masak tiap hari nih, aku kan pasti otomatis sudah tahu nih masakan cukup atau enggak untuk 6 orang. Kalau dirasa makanan itu nggak cukup, aku tuh nggak bakalan makan. Aku selalu bilang sama mereka, abisin aja makanannya, aku masak sendiri. Jadi for your information, aku nggak makan malam bareng mereka karena aku tahu diri. Aku kan makannya banyak. Kalau misalnya aku makan malam bareng sama mereka, aku takutnya aku ngambilnya kebanyakan, ntar mereka nggak kebagian, ntar mereka masih lapar, anaknya masih lapar, kan aku kasihan anaknya ya. Jadi aku selalu memisahkan diri, aku nungguin mereka selesai makan. Tapi aku duduk di dapur, aku nggak boleh kemana-mana. Terus waktu bulan-bulan pertama aku kan nggak tahu ya. Terus aku main handphone karena aku pikir ya jam kerja aku udah selesai, aku tinggal makan malam doang nih, karena aku nungguin mereka kan. Tapi itu jadi masalah buat mereka, nanti aku jelasin.
Terus pocket money. Pocket money-nya itu, sudah ada regulasinya kan di setiap negara, tapi karena di Swedia ini aku harus bayar pajak untuk tempat tinggal dan juga makan, jadi pocket money aku tuh dipotong. Jadi aku tinggal sama mereka tuh 3,5 bulan. Bulan pertama sama bulan kedua itu masih wajar gitu kan dipotongnya, terus bulan ketiga mereka bilang ada kesalahan katanya, "Salah, ini tuh pajaknya harusnya sekian," dan mereka potong pocket money aku dengan pajak 14%. Itu tuh besar banget, padahal orang pajak bilang, "Kamu ini bayar pajak kebanyakan," katanya gitu ya. Aku nggak tahu kan, bukan aku yang ini gitu, yang ngurus. Pocket money aku dipotong banyak banget, dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sebelum lanjut, aku mau ceritain dulu soal tugas aku yang tadi. Setiap Jumat itu kan aku deep cleaning. Deep cleaning itu mulai ngerjain dari hal yang paling kecil, bersihin debu, sampai, bersihin toilet. Kita mulai dari bangun tidur ya. Bangun tidur, aku bangun setiap hari itu jam 6 pagi, aku harus siapin sarapan buat mereka semua. Dulu waktu di Belanda, aku memang sama, aku nyiapin sarapan, tapi aku cuma kayak naruh roti di meja, terus selai di meja, aku nggak yang harus repot masak, bikin ini, itu, enggak. Dan kalaupun bikin teh, HF aku yang di Belanda itu mereka bikin sendiri. Nah, keluarga ini tuh ya, kopi aku harus yang bikin. Aku harus bikin kopi buat keduanya. Terus aku harus bikinin minuman lemon jahe untuk keduanya. Terus sarapannya ribet banget. Sarapannya itu telur rebus. Telur rebusnya itu kuningnya nggak boleh kematangan, nggak boleh terlalu lembek juga. Pokoknya ribet banget. Tapi ya udahlah. Lanjut, daily task aku, kerjaan sehari-hari aku itu setiap harinya tuh berbeda-beda. Mereka itu akan selalu ngasih aku kerjaan, mereka nggak akan ngebiarin aku nganggur sedikit pun enggak. Jadi mereka selalu ngasih aku kerjaan ini. Walaupun meskipun ya menurut aku itu hal yang nggak perlu aku kerjain, mereka akan nyuruh aku. Kayak bersihin kulkas, sebenarnya itu bukan kerjaan aku, kayak mereka tuh kayak nggak mau rugi gitu. Mereka mikirnya aku udah bayar dia, ya dia harus kerja untuk aku. Padahal kan ya elah, bayarannya aja nggak seberapa. Maksudnya buat au pair itu kan, itu memang bayaran yang memang pas untuk au pair, tapi tidak pas kalau kita mengerjakan semua kerjaan rumah gitu loh. Itu nggak sesuai. Oh ya, deep cleaning itu, aku bersihin debu, aku vakum, aku ngepel, aku ganti spray mereka, aku bersihin toilet mereka, terus aku pokoknya ganti spray semua. Kalau buat anak-anak sih aku nggak masalah ya, cuma ini masalahnya aku harus ganti spray mereka, terus aku harus bersihin toilet mereka. Awalnya itu aku disuruh deep cleaning. Lama-lama karena waktu itu musim gugur kan, aku waktu nyampe situ tuh musim gugur, dan di halaman belakang rumah mereka itu ada pohon-pohon gitu, daunnya berguguran. Aku disuruh bersihin daun-daun gugur itu, guys. Bayangin aja, tanah mereka seluas itu, aku harus bersihin daun yang berserakan di halaman belakang. Tapi awalnya nih ya, awalnya aku nggak disuruh deep cleaning nih. Maksud aku tuh, jadi kalau misalnya minggu ini aku nggak deep cleaning, aku disuruh beresin daun-daun berguguran. Aku masih oke lah, ya udah deh nggak apa-apa sebenarnya, padahal aku nggak boleh ngerjain gardening itu, nggak boleh. Cuma di situ aku masih diem. Aku mau lihat sejauh mana mereka nyuruh aku kayak gitu. Jadi kalau mereka nggak nyuruh aku deep cleaning, aku harus beresin daun-daun, aku masih oke. Terus kalau misalnya minggu depan aku deep cleaning, aku nggak disuruh beresin daun-daun. Lama-lama kelamaan aku disuruh ngerjain keduanya. Jadi dia pinter nih, hari ini aku disuruh beresin daun, entar hari Jumat aku deep cleaning. Jadi kan aku nggak bisa nebak-nebak ya, aku bakal disuruh deep cleaning atau beresin daun nih gitu kan, aku nggak bisa nebak. Terus ya gitu, liciknya mereka tuh kayak gitu. Jadi aku ngerjain keduanya, sampai akhirnya suatu hari aku kecapean, aku sakit banget, aku sakit beberapa hari gitu kan. Udah cuaca dingin, kerjaan aku banyak gitu kan, dinginnya tuh dingin banget. Aku baru ngerasain dingin banget itu selama aku tinggal di Swedia. Terus aku sakit, saat itu aku inget banget, aku disuruh deep cleaning, itu hari Jumat, aku disuruh deep cleaning, aku disuruh beresin daun, aku nyuci baju juga, terus aku lipet baju. Jadi itu tuh nyuci baju itu seminggu 3 kali. Dan aku harus lipetin bajunya juga. Untungnya sih aku nggak nyetrika baju. Cuma masalahnya itu hari Jumat itu buat aku berat banget. Selain aku nyuci baju, lipetin baju, ganti spray, bersihin toilet, nyapu, ngepel,
bersihin daun-daun, aku juga harus tetap masak. Inget ya, aku masak tiap hari. Dan menurut aku kerjaan aku itu nggak cukup dikerjakan dalam waktu 5 jam. Terus aku kayak mikir, mereka ini mikir nggak sih? Mereka ngasih aku kerjaan sebanyak itu, padahal aku cuma kerja 5 jam. Mereka pikirannya di mana gitu. Kalau menurut aku sih memang mereka sengaja ya. Mereka sengaja mempekerjakan aku karena mereka pikir au pair itu adalah pembantu. Aku tuh au pair pertama mereka. Mereka belum punya au pair sama sekali sebelumnya, tapi mereka punya tetangganya itu punya au pair. Ya jadi mungkin mereka ngobrol-ngobrol lah ya kalau mungkin au pairnya itu begini-begini, karena au pair tetangganya itu orang Filipina, bukan orang Indonesia. Dan kalian tahu sendirilah berita-berita tentang au pair Filipina gimana gitu kan. Jadi ya mungkin agak di-compare gitu kan. Terus host mama itu bilang sama aku gini, "Aduh Fania, kamu masih sakit ya, kamu istirahat yang banyak ya." Terus aku dalam hati, anjing gimana aku bisa istirahat? Kamu ngasih kerjaan aku sebanyak ini gitu loh, tapi aku cuma bisa menggerutu di dalam hati ya. Sampai akhirnya waktu itu aku udah capek banget, aku langsung ngomong lah sama dia. Aku nanya baik-baik, "Kamu, maaf ya aku mau nanya, kamu tahu nggak kalau au pair itu nggak boleh ngerjain kerjaan kebun, apalagi mungutin daun jatuh." Terus dia bilang, "Oh aku nggak tahu." Terus dia nanya sama aku gini, "Terus gimana dong kamu? Kamu nggak mau ngerjain ini lagi?" "Enggak, aku nggak mau ngerjain ini lagi, ini terlalu berat buat aku. Au pair itu kan cuma boleh ngerjain kerjaan rumah yang ringan-ringan, bukan yang berat-berat, dan menurut aku ini berat banget. Aku nggak boleh ngerjain ini," aku bilang gitu kan. Terus, oh ya udah deh, dari situ aku nggak pernah lagi disuruh bersihin daun, tapi tetap deep cleaning. Nah waktu itu di bulan keberapa ya aku lupa, pokoknya aku cuma 3,5 bulan kan di sana, masih baru lah ya, aku belum deket banget sama anaknya, apalagi anak mereka itu kan umurnya yang pertama 5 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun. Semuanya nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi itu juga sulit untuk aku deket sama anaknya, sulit gitu. Karena apalagi anaknya yang perempuan yang 3 tahun itu, aku sentuh sedikit aja tuh dia nangis. Nangisnya tuh kayak yang tersakiti banget. Jadi di situ aku kayak males sih, aku masih usaha gitu kan. Jangan kalian pikir aku nggak usaha ya, aku usaha tiap hari ngedeketin anaknya. Sorry ya, tapi ini tuh anaknya memang beda dari yang lain. Host kids aku yang di Belanda tuh senakal-nakalnya mereka masih bisa sabar. Nah sama anak ini aku udah nggak bisa sabar lagi sih. Jadi kayak aku ya udahlah biarin aja, ada bapaknya, ada ibunya, dan ibunya juga sama bapaknya ngerti sih kalau emang anaknya tuh sesusah itu gitu. Maaf ya, aku nggak ada maksud ngatain atau gimana, tapi ini memang yang aku alamin. Anaknya yang pertama itu kan yang ketiga itu kan 1 tahun, masih kecil. Dan anak-anak di Swedia itu umur 1 tahun itu udah boleh sekolah, tapi bukan sekolah ya, istilahnya tuh kayak dititipin gitulah ke penitipan anak. Jadi anaknya yang pertama sama yang kedua itu pergi ke sekolah dianterin sama bapaknya karena sekolahnya jauh. Sekalian bapaknya pergi kerja. Kalau anaknya yang kecil yang nganterin itu ibunya, tapi ya kadang gantian lah ya. Pokoknya orang tuanya yang nganterin sekolah. Tapi kalau keduanya nggak bisa nganterin anaknya yang kecil, aku disuruh nganterin anaknya yang kecil. Kalau aku sih nggak masalah ya, karena memang itu kan tugas aku. Toh juga dari rumah ke kindergarten itu deket, cuma 15 menit jalan kaki. Nah udah di situ, nah waktu itu kan lagi autumn tuh kan udah dingin gitu kan, udah dingin. Jadi mereka itu ke sekolah pakai baju yang berlapis-lapis, ditambah lagi mereka harus pakai outer yang khusus lagi lah, khusus untuk autumn gitu. Terus namanya anak kecil umur 1 tahun dipakein baju pasti rewel kan, apalagi bajunya anget, terus mereka harus pakai sarung tangan. Dia tuh nangis banget. Setiap hari aku pakein baju tuh selalu nangis, namanya anak kecil ya, belum deket juga gitu. Terus si bapaknya ini tuh mulailah di sini tuh perkaranya. Bapaknya tuh ngomel kayak dia tuh kayak melihat aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Dia itu ekspektasinya, oh nih anak pernah au pair di Belanda nih, apalagi pernah megang newborn gitu kan, pasti udah ahli gitu kan. Dan setiap anaknya tuh beda-beda kan, beda-beda, ada yang mereka gampang diatur, ada yang susah gitu kan. Nah anak ini tuh termasuk anak yang ya namanya anak kecil, aku nggak bisa mengkategorikan ya karena dia masih kecil, masih 1 tahun. Dia nangis, terus bapaknya tuh ngomel,
"Kok aku lihat-lihat, anak aku nangis terus ya, setiap kamu pakein baju. Kamu nggak bisa ya, apa sih namanya, ngelakuin hal yang nggak bikin dia nangis?" Gitu. Terus aku di situ kayak, "Hah?" Aku tuh nyoba segala cara gitu, aku tuh nggak yang diem doang, yang anak nangis terus aku biarin, enggak, aku nyanyi-nyanyi, terus atau aku kasih mainan, aku kasih kotak musik yang ada musiknya gitu. Itu tuh nggak pernah berhasil. Terus dia itu bilang sama aku gini, "Kalau misalnya dia nggak bisa diem, kamu pakai cara lain. Di dunia itu banyak cara, ada 10 cara, kamu bisa pakai salah satunya." Karena dia masih ngomel, aku bilang sama dia gini, "Iya, dia nggak suka aku pakein sarung tangan," gitu kan. Terus si bapaknya balas lagi, "Terus kalau dia nggak suka, kamu, nggak pakein dia sarung tangan gitu?" Terus aku bilang lagi, "Aku tuh udah nyoba semua cara yang kamu bilang," gitu kan. Pokoknya aku ngebales lah gitu, karena aku ya punya self defense lah ya, aku kan pengen ngebela diri aku juga, karena aku nggak diem, aku melakukan sesuatu gitu loh. Terus si bapaknya tuh marah, katanya gini, "Kamu kenapa sih kalau aku ngomong kamu jawab terus? Aku tuh nggak butuh, jawaban kamu. Kamu tuh datang ke sini untuk kerja sama aku, untuk dengerin aku, bukan aku dengerin kamu," katanya gitu. Terus aku langsung, "Anjing nih orang sombong banget," gitu, kayak di situ aku speechless, aku diem, oke, aku cuma bisa diem, aku masukin tapi ke kepala aku dan aku inget terus itu, aku kumpulin semua kesakitan-kesakitan yang aku alami di rumah itu, sampai waktunya nanti kalau aku udah nemuin waktu yang tepat, aku akan ledakan semuanya gitu. Terus udah lah ya di situ, lanjut, setiap pagi nih, kegiatan setiap pagi kalau mereka sarapan, aku tuh selalu, standby di bawah. Maksudnya ya kalau mereka lagi sarapan, aku tuh selalu menawarkan diri kayak, "Ada yang bisa aku bantu nggak?" Gitu kan. Soalnya anaknya kan selalu nangis tuh, anak yang cewek itu nangis setiap sehari itu dia bisa nangis kayaknya 10 kali deh, lebih. Setiap detik, setiap apa tuh nangis 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 gitu. Nah, jadi anaknya tuh nangis, terus aku kayak mau bantuin kan, siapa tahu ya anaknya 3, mungkin bapaknya bisa bantuin anaknya yang cewek, ibunya bantuin anaknya yang cowok, terus aku bisa bantuin yang bayi gitu kan, yang umur 1 tahun. Dan bapaknya tuh selalu nanya gini, kalau misalnya aku nanya bantuan gitu, nanya, "Ada yang bisa aku bantu nggak?" Bapaknya tuh jawab gini, "Apa yang bisa kamu bantu?" Katanya. Oh my god, oh my god. Ya apa kek gitu kan, anaknya nangis, kan aku bisa bantu suapin atau apa gitu ya. Cuma dia tuh selalu underestimate aku ya, tapi di situ aku nggak pernah menyerah, aku selalu nanya, "Ada yang bisa aku bantu nggak?" Meskipun jawabnya, nggak perlu, aku tuh bisa kerjain sendiri," atau dijawabnya ketus atau apa tuh aku udah bodo amat. Terus sampai suatu hari aku dikasih kerjaan banyak banget, aku pengen kerjaan itu cepat selesai.